si mobil ini tuh gitu ya. Sebetulnya saya tuh sebenarnya pengen belinya tuh awalnya tuh adalah Xpander Cross, karena kan secara dari look itu kan jauh lebih apa ya, lebih gagah gitu ya kalau Xpander Cross. Kalau misalnya BRV ini tuh karena apa ya, lebih kayak girly anggun gitu kan. Terus tapi saya pribadi sih memang senangnya yang agak-agak maskulin gitu kan si kendaraan tuh gitu ya, maksudnya jangan kelihatan kayak perempuan gitu anggun-anggun gitu, saya kurang begitu senang. Tapi kenapa pilihan saya akhirnya jatuh ke sini? Jadi gini, awalnya tuh kan saya tuh kan hubungi dealer, terus udah gitu saya kan ngasih DP segala macam. Cuman memang saat itu tuh si dealernya tuh kayaknya dia tuh mungkin punya hutang entah gimana lah ceritanya ke pabrik gitu kan. Jadi ketika saya nge-DP itu mobilnya tuh stoknya tetap tidak dikirimkan ke dealernya. Bahkan kan saya tuh masih tenggat waktu. Jadi sekitar tahun 2023 itu ketika saya beli ini tuh, saya tuh kan udah punya mobil sebetulnya kan, ada Ford Ranger kayak gitu kan. Terus udah gitu mobil itu tuh tiba-tiba overheat kayak gitu kan. Terus selama bulan puasa itu gitu ya, bulan puasa nih kebetulan gitu, selama bulan puasa tuh ya saya nyari mobil baru, karena ketika saya nanya gitu kan ke customer service dari bengkel di Ford itu, kemudian ya ada pokoknya videonya, kalau nggak salah saya pernah bikin deh video tentang saya mobilnya overheat segala macam tuh, itu tuh ratusan juta intinya gitu ya, sampai minimalnya 150-an lah gitu kan. Jadi saya mikir wah mahal banget gitu kan. Itu kan kalau kayak udah beli mobil bekas tuh kan udah dapat lah ya istilahnya dengan harga segitu gitu kan. Kok ini kok mahal banget. Jadi saya nggak mau, pikir saya gitu kan. Ya udah nanti aja gitu pun kalau mau, karena kan memang saya kan suka mobile ya, pergi kemana-mana gitu kan. Jadi memang mungkin mobil jenis Ford Ranger kan memang klasik ya dia. Jadi mungkin gak cocok gitu loh untuk diajak capek-capek gitu, perjalanan jauh yang secara terus menerus segala macam. Makanya saya pingin yaudah Pak nyari mobil yang lain aja yang gampang gitu kan. Nah akhirnya terus kan itu kan selama bulan puasa juga kan saya sebetulnya ada kiriman dan sebagainya, biasa kayak gitu ya, saya kan ekspor gitu ya. Ya kekumpul lah uangnya tuh ceritanya. Terus akhirnya yaitu saya udah nge-DP nih yang buat mobil Xpander Cross, dan ternyata mobilnya tuh nggak ada. Bahkan saya kan ngasih tenggat waktunya saya tuh adalah seminggu sebelum lebaran gitu kan, karena memang mau dipakai mudik gitu kan saat itu tuh. Nah ternyata si dealernya nggak bisa nyelesain hal itu gitu kan. Akhirnya ya udah saya tuh telepon ke berbagai macam kedengeran kan ya. Nah itu salah satu fiturnya gitu ya dari mobil ini gitu, tapi nanti saya jelasinnya ya intinya gitu. Terus akhirnya saya telepon ke dealer yang ada di daerah saya gitu kan, soal Cirebon Kuningan ini. Saya tanya ada nggak yang ready apa kayak gitu kan. Terus mereka bilang bahwa yang ready itu dari saya sebenarnya kemarin sempat tawarin kayak Pajero juga, cuma saya tuh nggak mau karena masih kena dalam dealer yang sama gitu loh ya, naungan dealer yang sama itu. Jadi saya pikir kayak dia aja udah berani nipu kayak gitu ya, uang saya dimasukin gitu kan. Itu pun bahkan uang itu dibalikin tuh kayak 5 hari setelah lebaran gitu loh si DP-nya tuh sama dia gitu. Jadi nggak bener-bener dibalikin langsung full sebelumnya gitu, enggak dia tuh gitu kan. Terus ya saya nyari-nyari mana mobil yang ini. Terus kayak saya tuh sempet nyari-nyari Wuling segala macam, tapi emang nggak senang aja sih sama ininya ya, sama modelnya gitu, model mobilnya saya tuh. Terus sempat cari-cari yang lain lagi apa gitu kan. Nah muncullah video gitu kan. Si video itu tuh adalah video review tentang perbandingan dari BRV dan Xpander Cross kayak gitu kan. Terus apa yang lebih baik guys, ya intinya lebih ke fitur-fiturnya yang mana yang lebih baik kayak gitu kan dari Xpander Cross sama BRV ini, Honda BRV Prestige gitu kan. Kebetulannya lihat video itu, jadi saya mikir ya udah Honda aja gitu kan. Jadi saya telepon lah ke dealer Honda gitu kan. Saya ke dealer Honda, terus udah gitu saya nanyanya langsung stok apa yang ready dan bisa langsung keluar hari ini juga gitu ya dari dealer gitu kan. Karena ya saya kan maksudnya duitnya udah ada gitu ya, jadi saya pengen cepat lunas aja gitu kan, pengen cepat mobilnya juga keluar gitu kan segala macam. Terus disebutlah ada anu gitu kan. Terus kan saya kan nggak begitu paham mobil sebetulnya ya, jadi dia ngomongin anu jenis apa tuh saya sebenarnya bingung. Bahkan saya tuh baru setelah punya mobil ini baru ngeh gitu ya, ternyata ada HRV, CRV gitu kan, WRV segala macam gitu. Baru tahu, sebelumnya kagak tahu gitu kan. Jadi terus kebetulan karena saya tuh nanyanya tuh adalah kan jadi saya punya anak kecil nih. Jadi memang saya tuh ngerasanya si jok mobil itu harus dari kulit gitu kan, yang anti air lah.
dari bahan kulit gitu kan, yang anti air lah pikir saya gitu kan. Itu kalau mau anti air tuh berarti Expander Cross Platinum atau Ultimate gitu kalau nggak salah ya namanya kayak gitulah. Itu tuh perbedaan, ada perbedaan harga kan dari yang biasa kayak gitu kan. Jadi saya pikir udahlah nggak mau gitu kan, maksudnya cuma dapat jok aja juga istilahnya. Sekarang kita ngeganti jok juga kan nggak akan sampai seharga itu gitu kan. Jadi saya ya udah nggak maksain lagi ke Expander Cross atau nyari ke yang lain gitu. Jadi akhirnya ke BRV. Nah kebetulan BRV mah meskipun yang paling rendahnya pun itu joknya tetap udah kulit, cuman memang perbedaan apa namanya kualitas joknya aja kali ya, perbedaannya di situ. Nah akhirnya saya pilih yang ini karena ya gitu, sebenarnya saya kadang-kadang nggak paham mobil. Jadi ketika dibilangin, ibu ini ada yang Ivy Tech, ada yang apa-apa gitu kan, terus saya yang ya karena duitnya ada ya maksudnya, jadinya pertanyaan saya tuh yang bagus yang mana gitu kan, pertanyaan sayanya gitu, karena kan nggak ngerti mobil sayanya gitu kan. Terus suami juga ya udah memasrahkan gitu kan untuk pilihan beli mobil apa ke saya, karena dia juga udah bingung gitu nyari-nyari, dan kita tuh emang nggak sering terus gitu kan sama jenis mobil yang mau kita ambil tuh gitu kan. Terus akhirnya ya saya nanya yang paling bagus yang mana gitu, yang Honda BRV Prestige Bu kata dia gitu. Ya dari sisi harga dia tidak semahal HR-V atau CR-V kayak gitu kan. Gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Ya itu pokoknya antara mobil-mobil SUV HR-V gitulah pokoknya gitu ya. Itu tidak semahal itu, tapi dia dapat fitur yang bagus, anu gitu intinya. Ya udah gitu kan. Ada warna hitam gitu kan. Emang saya kan senangnya warna hitam. Terus ada kata dia bisa keluar sore ini kalau saya kalau saya langsung bayar. Bisa kata dia. Nggak bisa ibu kata dia, kan harus ada kayak dipelihara dulu, kayak diisiin bensin mungkin ya, saya nggak begitu paham, diisiin oli dan sebagainya kayak gitu katanya. Jadi katanya paling besok kata dia gitu, kalaupun dikeluarin paling besok begitu. Jadi terus ibu mau datang ke sini apa gimana? Terus kan karena saya nggak punya mobil gitu kan saat itu gitu kan. Terus anak saya masih kecil waktu yang ini tuh masih kecil, masih bayi. Jadi saya nggak mungkin naik motor gitu kan untuk nyerahin duit. Jadi saya bilang transfer aja udah gitu kan. Transfer lah itu uangnya, udah beres segala macam ya. Besoknya memang benar dianterin sama orangnya mobil ini tuh. Dan ternyata ya itu ketika saya udah cobain gitu kan, sambil lihat itu juga ya tentang mobil BRV itu kayak apa gitu kan, fiturnya ada apa aja gitu, biar nggak kelihatan bodoh-bodoh banget gitu kan ya. Kita bisa beli mobil tapi kagak ngerti gitu itu apaan yang kita beli gitu. Jadi ada yang namanya Honda Sensing, karena fiturnya tuh salah satunya adalah Honda Sensing. Nah Honda Sensing ini tuh memang kalau menurut saya ya fitur yang sangat berguna banget gitu, apalagi buat saya ibu-ibu gitu, karena kadang-kadang tuh saya lagi nyetir gini tuh kan sama anak nih ya berdua, itu tuh anak tuh kadang-kadang suka minta dibukain makanan terus minta minum, kadang-kadang pengen dipegangin tangannya, pengen diusap, ada yang sakit segala macam. Itu tuh kadang-kadang kan kita jadi nggak konsentrasi untuk nyetir ya. Terus nah kalau pakai fitur Honda Sensing itu tuh kita bisa ada fitur untuk kayak ngikutin mobil di depan, kecepatan mobil di depan. Terus kalau ada yang berhenti mendadak itu kita mobilnya langsung pengereman mendadak juga. Saya nggak tahu kalau di mobil yang lain ada atau enggak, cuman di mobil ini ada kayak gitu. Terus udah gitu juga dia tuh punya, jadi sebenarnya kita tuh nyetir tuh nggak harus selalu megangin setir ini gitu ya. Ada fitur untuk dia itu mengikuti marka jalan kayak gitu ya. Cuman emang nggak saya pakai sih yang kayak gitu karena karena maksudnya saya tinggal di kampung, saya tinggal di Indonesia gitu ya. Yang namanya motor tuh kan kanan kiri, justru kita tuh kan bingung juga ya. Kadang yang nyalip dari kiri segala macam, terus ada motor di kanan, motor di kiri gitu kan. Justru kalau pakai yang kayak gitu tuh malahan jadinya si pengereman mendadaknya tuh kayak aktif terus menerus gitu, nggak bisa berhenti gitu kan. Jadi saya pikir saya nggak pakai yang kayak gitu, yang gampang-gampangnya aja lah gitu. Jadi kadang-kadang saya aktifin tuh fitur Honda Sensing-nya untuk misalnya ngikutin mobil di depan, apalagi misalnya untuk kalau jalanannya kosong gitu ya, itu saya ngikutin aja gitu kan. Jadi nggak usah mikir-mikir ngegas segala macam. Jadi si mobil itu udah ngikutin, kali jarak 5 meter kayak 10 meter kayak gitu, dia udah gitu. Terus kalau mobil depannya ngerem ya kira ikut ngerem juga gitu kan. Itu terus udah gitu yang fitur untuk sesuai kecepatan tanpa neken gas kayak gitu. Kadang-kadang kan kaki suka pegel ya, neken gas terus gitu. Nah saya suka pakai itu juga gitu. Tapi itu memang saya pakai hanya untuk di daerah bagian kotanya aja. Kenapa? Karena memang si ininya sih ngomong bahwa fitur itu tuh nggak cocok kalau dipakai untuk turunan atau tanjakan gitu kan. Karena ya maksudnya saya tinggal di kampung, memang jalannya naik turun. Nah kalau misalnya saya emang ada rencana ke kota tuh ya, biasanya kalau di kota tuh kan ya stopan segala macam kan kita berhadapannya. Jadi memang cocok sih pakai itu
gitu, jadi nggak pegel tuh rasanya, jadi dia udah ngerem sendiri gitu kan. Jadi pokoknya kalau misalnya tiba-tiba ada motor gitu ya motong jalan tuh pasti mobil ini tuh udah pasti ngerem kayak gitu kan. Kayak tadi tuh langsung ada pemberitahuan di layar sininya gitu ya, dan sudah langsung ngerem sendiri gitu si mesin ini tuh. Jadi ketika pun misalnya saya lagi nggak neken rem nih sebetulnya gitu kan, saya lagi neken gas nih meskipun pelan-pelan, tapi berhenti gitu dianya, jadinya langsung lambat gitu, minimalnya ngelambat kayak gitu, nggak langsung ngejebret, ini kan ngelambat. Dan itu sering banget saya ngerasa bahwa itu tuh menyelamatkan banget gitu untuk saya gitu, karena kadang-kadang sok ada aja kan, maksudnya motor tiba-tiba masuk gitu kan, motong jalan kita gitu, padahal kan kita lagi jalan biasa aja nih, karena kan kayak sekarang nih ya, ini kan padat nih gitu kan, terus tiba-tiba aja kadang-kadang suka ada motor masuk gitu kan. Kalau dengan kecepatan yang maksudnya harusnya kan sebagai pengendara kendaraan gitu ya, itu kan harusnya dipikirin dulu ya, ketika motong tuh dia sudah punya kecepatan yang di atas dari kecepatannya yang dipotong atau belum kayak gitu. Kalau kira-kiranya kamu kecepatannya tidak secepat dari kendaraan yang kamu potong, ya berarti kan kamu akan ketabrak dari belakang kayak gitu. Nah itu kan ya. Nah kalau misalnya maksain ya udah jelas gitu celaka pasti gitu. Nah kalau misalnya kecelakaan motor sama mobil tuh biasanya yang disalahin itu kan mobilnya gitu kan, padahal belum tentu juga, karena kan motor juga kadang-kadang gitu, maksudnya dia tidak memperhitungkan ketika motong jalan, apalagi nyalip misalnya, motong jalan tuh kayak nyalip segala macam gitu ya, itu tuh apakah kecepatan dia tuh sudah di atas dari yang dia salip atau belum kayak gitu. Kalau belum ya pasti ketabrak belakang, karena yang belakangnya kan juga cepat kayak gitu kan. Belum kalau di depannya ada halangan lagi gitu ya, pas saling singan lah bahasa Sundanya gitu, pas saling singan sama mobil yang lain, itu tuh udah pasti dia kan harus cepat-cepat masuk ke kiri gitu ya, masuk ke jalur ini. Itu kan kalau misalnya sayanya lagi nggak ngeh dia ada di situ gitu kan, terus dia tiba-tiba langsung motong, ya ketabrak pasti itu mah gitu kan. Itu makanya kenapa kalau menurut saya sih fitur Honda Sensing yang ini sih berguna banget gitu, apalagi buat saya ibu-ibu ya gitu. Kadang-kadang sayanya suka sebenarnya mah dihindari sih hal itu, maksudnya untuk kalau misalnya anak minta sesuatu hal yang agak susah, itu saya berhenti dulu, minggir dulu gitu kan, karena kan bahaya juga, bahaya buat saya, buat anak juga gitu kan. Tapi kalau untuk hal kayak misalnya anak minta minum yang ngambil dari sini, atau saya mau minum gitu ya biasa aja gitu ya, diaktifin aja sih ininya. Kecuali kalau misalnya kayak sekarang nih anak lagi tidur kan, itu saya bisa full merhatiin jalan kayak gitu, jadi nggak perlu ngaktifin fitur ini. Cuman kadang-kadang meskipun kagak diaktifin juga dia aktif-aktif aja gitu kan. Nah cuman memang kelemahan dari si fitur Honda Sensing ini tuh, jadi di daerah saya itu kan masih kene kampung kecil ya, maksudnya kota kecil, nggak kota besar kayak Jakarta atau Bandung kayak gitu kan. Itu tuh kota kecil. Nah kita tuh banyak pohon kan, kayak ini kan itu kelap-kelip ini tuh pohon nih, cahaya gitu kan, cahaya dari pohon nih. Itu tuh ketika mobil ini ngelewatin tempat yang gelap terang gitu secara konstan kayak gitu kan, nah tiba-tiba aja nanti si fitur ini tuh nyala kayak gitu, si fitur pengereman mendadaknya, karena dikiranya ada bayangan motor. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa fitur Honda Sensing itu bukan pakai sensor tapi pakai kamera. Jadi ketika kamera mendeteksi seolah itu adalah motor misalnya gitu ya, si bayangannya, ya dia ngerem gitu, dia nggak mau lewat gitu dianya, padahal nggak ada apa-apa di depan kita kayak gitu kan. Kalau kitanya rada-rada seneng sama ya hal yang bisnis kan bisa mikir gitu ya, bahwa kayaknya dia si mobil itu mendeteksi sesuatu yang goib gitu kan ya, padahal mah ya enggak, ya memang itu. Karena udah sering saya juga ngalamin bahwa kalau ngelewatin tempat-tempat gelap gitu ya, yang ada keindangan pohonnya gitu, yang ada bayangannya, itu udah pasti pengeremannya mendadaknya tuh suka aktif aja sendiri kayak gitu kan. Gitu. Tapi kalau malam tuh ya enggak, karena maksudnya kalau mau bisnis tuh kan ya malam lah, jangan siang-siang gitu ya, biar lebih terasa gitu kan kenyataannya gitu kan. Tapi ya enggak, kalau siang-siang nggak ada apa-apa gitu. Justru kalau siang nggak ada apa-apa, kalau malam nggak ada apa-apa. Tapi kalau siang itu justru dia suka ngerem mendadak kayak gitu. Selain dari itu sih sebenarnya si mobil ini tuh bagus-bagus aja ya gitu kan, karena mobil baru juga gitu kan. Terus juga emang suka meskipun dia mobil capek sih, suka dibawa kemana-mana, keluar kota segala macam sama saya sama suami gitu ya, karena kan emang ternyata gitu ya ada fitur mobil itu mungkin kalau kayak mobil Ranger saya itu kan kalau kayak ketabrak tuh kan dia nggak penyok gitu ya, dia kan mungkin besinya tebal, tapi dengan besi tebalnya itu, dengan mesinnya yang besar gitu ya, kekuatan dia kayak gitu, itu pun juga menghasilkan si beban mobil kalau kita lagi ngegasnya tuh berat gitu kan, kita muter ininya tuh berat kayak gitu kan. Maka bedanya sama yang BRV ini, dia tuh kan jauh lebih ringan nih, yang mungkin kalau ketabrak penyok gitu. Jangan kan
ketabrak mobil atau motor, ini ketabrak batang pohon aja juga penyok kayak gitu ya. Karena kan saya sama suami tuh karena keingetannya tuh kita suka naik Ford Ranger gitu kan. Terus ya nggak kenapa-napa kalau kita parkir agak minggir ke mana, ke semak-semak segala macam. Kalau kadang-kadang mobilnya lebar gitu ya, mobilnya agak lebar gitu, nggak kayak BRV ini. Jadi kalau parkir tuh kita emang harus minggir banget biar nggak, si spionnya tuh aman kayak gitu kan. Nah biasanya gitu kan si itu tuh nabrak ranting segala macam tuh ya nggak biasa aja gitu kan, nggak penyok nggak apa. Nah ternyata pas saya sama suami itu dipepetin gitu parkir gitu kan, ternyata bagian yang kirinya tuh kena ranting dan penyok sampai sekarang. Bahkan ketika kemarin itu kan jadi kondisinya tuh kan saya sebenarnya kemarin pas beli mobil ini tuh kan masih ada, bukan ya entah itu dikasih entah saya memang beli juga, saya juga nggak paham ya. Cuma ada asuransinya satu tahun kayak gitu. Terus udah gitu orangnya bilang bahwa kayak ada, kalaupun ada kayak apapun lah istilahnya gitu, beset apa itu semua bisa diganti Bu, kata dia gitu kan. Dia diperbaiki gratis segala macam. Terus nah pas lagi di dealer tuh saya tuh sempat mau cek rutin, bukan cek rutin sih, ya ganti oli dan sebagainya kayak gitulah ya pokoknya. Terus udah gitu ditanyakan sama orang dealernya itu tuh kayak, Bu ininya penyok ya Bu, kata dia gitu. Ini ditabrak Bu gitu kan. Terus ya bodornya saya karena memang tidak ditabrak gitu kan, karena kan fiturnya jalan gitu kan, maksudnya fitur Honda Sensing itu kan jalan terus menerus ya, jadi nggak ditabrak ataupun menabrak gitu kan. Oh enggak Pak, itu mah gara-gara keserempet ranting, kata saya gitu kan. Oh kalau keserempet ranting mah nggak masuk cover Bu, katanya gitu. Itu kan kesalahan user kan, katanya gitu. Ya memang nggak apa-apa sih, emang saya juga nggak ada niat mau dibenerin apa gimana gitu, karena kadang pikir saya ya udah aja lah, biarin aja gitu kan. Maksudnya kan saya tuh nggak butuh mobil mulus banget gitu masalahnya mah gitu. Jadi yang penting masih bisa kepake gitu kan. Terus nggak kenapa-napa mesinnya apanya, karena yang buat saya yang paling penting mah isi dari mobil ini gitu kan. Kalau looknya mah biarin aja dah gitu. Kadang-kadang saya juga, maksudnya bukan kadang-kadang, memang saya sama suami juga kan memang nggak begitu peduli banget gitu ya sama kebersihan dari si mobil ini. Jadi kalau di luar tuh memang kayak berdebu dan sebagainya, karena memang kita tuh nggak ngurusin gitu. Kita tuh jarang nyuci mobil karena nggak sempet. Hari-hari kan kita suka pergi terus, mobil ini kepake terus kemana-mana kayak gitu ya. Jadi ya udah, nggak ada pikiran untuk kayak diperbaiki apa segala macam itu, enggak ya. Nah mungkin nanti kali ya, tapi ya nggak sekarang-sekarangnya udah jelas mah gitu kan. Karena kalau sekarang sih kayaknya nggak perlu gitu. Dan maksudnya kalau saya mau berinvestasi gitu ya di sebuah kendaraan gitu ya, benar-benar saya sayang banget yang dirawat banget kayak gitu kan, mungkin bukan Honda BRV ini gitu. Saya pilih mobil yang jenisnya lain kayak gitu kan, karena memang ya bukan maksud menyepelekan sebuah brand ya ataupun sebuah produk kayak gitu. Ini mahal sih mobilnya, cuman maksudnya ya udah gitu, 10-20 tahun lagi itu mobil Matic kayak gini gitu ya, itu tuh berapa harganya kayak gitu kan. Sedangkan saya tuh kemarin beli Ford Ranger itu tuh harganya tuh mahal tetap gitu kan, padahal dia tuh kan udah mobil klasik lah bisa dibilang. Justru karena keklasikannya ini dia punya malah nilainya lebih gitu kan, beda dibandingkan yang BRV ini. Makanya kenapa saya tidak mau berinvestasi rumah-rumah, karena yang memang ya udah aja dipakai aja sampai rusaknya gitu loh, pikiran saya gitu kan. Nanti kalau misalnya udah beres ya udah gitu. Karena kan maksudnya saya ngitung tuh berdasarkan cost dari si mobil ini sama yang dihasilkan dari mobil ini berapa kayak gitu kan. Kalau masih nge-cover oke, saya ambil, kalau enggak ya nggak usah gitu. Kalau saya mikirnya gitu. Makanya makanya mobilnya BRV gitu, BRV Prestige ini. Cuman kalau misalnya ini, jadi ini video ini tuh sebenarnya saya bikin kayak jadi sebenarnya tuh saya tuh kan sempat agak mikir gitu ya. Kalau yang Prestige, seri Prestige sama seri yang biasa itu bedanya sekitar 40 juta kalau nggak salah dulu ya, 40 sampai 40 juta lah pokoknya. Terus saya tuh ngambil Prestige kan, lebih mahal tuh kan istilahnya. Terus saya tuh mikir-mikir gitu kan kemarin ini gitu kan, kok mau ya saya bayar lebih mahal hanya untuk Honda Sensing gitu kan. Karena rasanya saya kayaknya nggak perlu banget juga gitu pikir saya, karena kan memang semenjak saya lahiran anak ini kan memang saya agak jarang ya nyetir segala macam tuh sebetulnya. Jadi agak jarang. Terus baru-baru aja sih ini sekitaran ya berapa bulan terakhir lah ini saya mulai agak nyetir sendiri lagi, agak jauh terus agak lama kayak gitu kan. Nah terus mikir gitu ya, mikir
kok mau-maunya saya beli dengan lebih mahal negara ya. Ternyata ketika dalam kondisi kayak misalnya saya lagi ngambilin apa gitu kan, terus tiba-tiba ada motor motong gitu kan, ngerem kan dia mendadak. Terus di situ saya mikir iya ya, itu tuh sudah bisa fitur itu tuh sudah bisa menyelamatkan gak cuma diri saya tapi orang lain juga gitu loh, dari kelalaian saya ketika saya lagi nyetir. Kadang-kadang kan memang yang nggak bisa dihindari, namanya juga jadi ibu ya gitu. Jadi worth it sih kalau menurut saya gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih baru lagi, kayaknya mendingan beli yang seri paling baru ya kalau menurut saya, karena bagus. Terus juga ini tuh kalau menurut saya mobilnya tuh nyaman, meskipun memang kalau dibandingin apakah senyaman Ford Ranger gitu ya dari sisi joknya ya, Ford Ranger saya maksudnya ya, bukan Ford Ranger yang orang lain, nggak tahu kalau orang lain bentuknya kayak gimana. Apakah senyaman itu dari sisi joknya? Enggak kalau kata saya, karena ini tuh kayaknya di joknya itu dibentuk untuk badan-badan Asia gitu ya. Jadi kalau yang Ford Ranger saya tuh dia tuh bagian si kakinya itu nahan sampai ke bawah belakangnya lutut gitu. Jadi kita tuh duduk tuh bener-bener nempel yang enakan banget gitu kan. Jadi si paha tuh nggak menggantung gitu istilahnya. Tapi kalau pakai ini, bahkan ini tuh udah saya naikin maksimal ya ini, itu tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap si pahanya tuh ngegantung. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir tuh dia tuh kan jadi bertumpu di tumit ya, itu pegel, jadi tumitnya pegel gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi nyetir tuh emang kadang suka mutar-mutar tumit kanan kiri kayak gitu kan, karena memang pegel. Terus yang fitur yang lain kalau di Ford Ranger tuh tidak ada teleskopik, bukan sebenarnya ini nggak teleskopik sih. Ini tuh kayak hampir teleskopik tapi enggak, tapi dia cuma naik atas bawah aja. Cuman ini tuh mending, karena apa? Karena kan maksudnya saya tuh tidak begitu tinggi banget gitu ya, tinggi saya tuh paling 158. Jadi hal ini tuh memudahkan saya kalau lagi nyetir. Kadang-kadang kalau di Ranger Ford tuh saya tuh bener-bener kayak ininya tuh ngehalangin banget ke jalan gitu yang lagi saya lihat gitu kan, karena emang nggak bisa dinaik turun kayak gini kan, dia udah maten aja gitu kan bentukannya gitu. Itu yang itu. Terus lanjut lagi adalah bagian kaki. Kalau di Ranger Ford itu saya itu bisa ngelurusin kaki dengan pahanya kan nyaman ya, ke topang gitu ya. Terus memang kayaknya dia tuh kan dibentuk untuk orang-orang Eropa kayak gitu ya, jadi Amerika kayak gitu ya kita ngomongin. Kakinya tuh panjang, bagian kakinya tuh panjang banget kalau menurut saya. Jadi ketika kita lagi nyetir tuh si kaki tuh bener kayak nyaman gitu kan, lurus. Kalau yang ini enggak, bahkan ketika saya makin ke belakang pun juga malah nggak nyampe gitu. Tapi nggak lurus enakan yang seperti di Ford itu gitu, enggak, malah nggak nyampe gitu ketika dimundurin ke belakang kayak gitu. Itu udah gitu ya. Sisanya dari yang lain-lain itu adalah sensor sih, lebih banyak sih di sini sensor ya, karena sensor seatbelt kebuka, sensor ketika kita ngebuka pintu dia harus ngecek dulu apakah ada penumpang di belakang dan sebagainya kayak gitu. Itu juga jauh banget ya. Terus juga AC-nya dingin, terus juga udah ada built-in head yang buat layar gitulah ya, buat kita ngedengerin musik segala macam atau gitu, koneksi musik gitu, itu udah ada. Jadi enakan sebetulnya mobil ini. Tapi memang kalau dibandingin sama Ford memang nggak apple to apple ya, cuman worth it, tetap worth it. Dan saya tuh merasanya sekarang gitu ya, ketika sekarang dulu saya pingin Xpander Cross banget kan, dan sekarang ketika saya ngeliat Xpander Cross tuh justru kayak untung nggak beli gitu kan, untung orangnya bermasalah gitu kan, dia bikin masalah dengan sendirinya dealernya tuh gitu ya. Karena kalau misalnya saya beli pasti saya tuh kecewa, karena ternyata kan fiturnya tidak sebagus yang saya inginkan kayak gitu kan, tidak sebagus yang kayak gini. Jadi belum lengkap, dia itu cuman jadi kalau saya baca review tuh kan, jadi kelebihan dari si Xpander Cross itu adalah si layar ininya tuh ya, yang buat kayak kecepatan dan sebagainya itu mirip sama Pajero kayak gitu kan. Terus kalau udah mirip terus gimana? Apakah itu berarti kita jadi naik Pajero? Enggak kan, kita tetap naiknya Xpander Cross kayak gitu kan. Gitu. Cuman ya tetap aja namanya juga kan dari satu brand yang sama gitu ya. Jadi ya mirip-mirip ya wajar aja kayak gitu kan gitu. Cuman memang kenyamanan bagus banget. Ini tuh mobil ini tuh untuk dipasangin car seat mau di depan sini, di belakang, di bawah semua itu cocok gitu kan. Sedangkan di Ford enggak. Kalau di Ford itu kalau dipasangin car seat tuh dia nggak bisa bener-bener ngunci gitu kan sampai anak tuh aman tuh nggak bisa gitu. Kalau di sini tuh kita tuh bisa dibilang anak tuh aman kayak gitu kan. Jadi nggak akan sampai kelepas segala macam, karena memang si mobil ini tuh sudah dibentuk untuk family purpose gitu ya, untuk tujuan keluarga gitu ya. Jadi memang udah cocok banget lah gitu kalau menurut saya gitu. Nah kalau misalnya
kalian gitu kan, teman-teman ini punya rekomendasi mobil keluarga apa nih ke depannya, atau misalnya mobil kerja apa gitu ya kira-kiranya masuk worth it nih untuk dibeli kayak gitu ya, karena memang kedepannya saya pengen lagi sih beli lagi gitu ya. Kalau ini udah dijual, kalau ini udah rusak udah dijual kayak gitu kan. Jadi saya pengen lagi beli, cuman belum tahu tuh mau belinya merek apa, karena ya gitu, karena saya udah nyobain yang Ford Ranger itu dan saya suka banget, dan memang kayaknya saya tidak akan beli Ford Ranger sih untuk mobil selanjutnya, meskipun saya pengen banget sih sebetulnya, karena pernah ngeliat Ford Ranger tuh bagus banget kan. Nah, yang baru gitu kan, maksudnya yang baru tuh Raptor kalau nggak salah kan jenisnya, itu pernah dilihat dan itu bagus banget, tapi tidak akan saya beli karena afiliasi Israel. Jadi saya masih lagi nyari-nyari opsi lain yang kira-kiranya tidak berhubungan dengan itu gitu kan, tapi juga maksudnya dapat kenyamanan yang sama kayak gitu kan, gitu. Ini kalau misalnya di kolom komentar ada yang bilang BMW atau Mercy, udah ketebak banget itu masih nggak mungkin nggak enaken ya. Cuman maksud saya yang worth it dengan harganya juga gitu. Karena kalau enaken harganya mahal udah pastilah gitu. Masa mobil mahal nggak enak kan ya gitu. Tapi justru penekanan saya di sini tuh adalah lebih ke enak tapi murah kayak gitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.